Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Nabil Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ila jamil anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wa syuhada'i wa syuhada'i wa sahabati wa tabi'in wal ulama musannifin wa jamil malaikatul muqarrabin wa sallallahu sayyidina syahidul qadir jilani wa sallallahu sirrahum ila musannifi hadzal kitab Syekh Jalaluddin Asyuyuti wa Jalaluddin Al-Mahalli rahimahumullah ta'ala wa nafa'na bihima bi ulumihima fid dharain amin tsumma ila bi wa ummi wa zawjati wa jami' ulati wa ila jami' tullabi hadhil majlis innallaha yusahhil fi kulli umurina umura yatni wal akhirah ahsan maqasidana maqasidatan wal akhirah sya'nillahi lahum wa lana al-fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ujian dasar. Kemarin kita libur 1 minggu. Ini sekarang tanggal 10. Berarti bawahnya ini ya. Nih. Panas. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها
wa kana Allahu ala kulli syai'in muqita. Wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang sini. Man ayat 80 dari surat An-Nisa. Man barang siapa. Adapun barang siapa itu yuti' mentaati siapa man ar-rasulah kepada rasul. Faqad ata'a maka sungguh telah taat siapa man Allah kepada Allah. Barang siapa taat kepada Rasul, maka berarti dia taat kepada Allah. Ini menunjukkan bahwa secara full Rasulullah itu mandataris daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, apa-apa yang dikerjakan oleh Rasulullah itu diridhoi oleh Allah. Kalau Rasul itu misalnya melakukan suatu penyimpangan-penyimpangan, maka segera dikoreksi oleh Allah sehingga statusnya menjadi maksum. Maksum itu dijaga oleh Allah, tidak sampai yang namanya kesalahan itu menjadi kedahuluan, diketahui, diikuti oleh umat. Tetapi oleh Allah segera diluruskan. Waman tawalla dan barang siapa itu tawalla berpaling siapa man aradu artinya berpaling siapa man anto atika dari taat kepadamu wala iya yuhmin mana yunuham Fala yahmanka maka jangan mempedulikan siapa fala yahman maka jangan mengganggu siapa man ka kepadamu anto adeka ya barang siapa berpaling waman tawalla fama arsalnaka waman tawalla dan barang siapa berpaling darimu jangan sampai orang seperti itu membuat kamu itu menjadi terganggu. Fama arsalna maka tidak mengutus siapa aku kepadamu alaihim kepada munafikin orang-orang munafik karena ayat ini masih terkait dengan kaum munafikin sebelumnya. Hafidhan wa marsalaka alaihim hafidhan akan penjaga atau pemelihara. Hafidhan artinya orang yang menjaga atau memelihara li'amalihim kepada amal-amalnya munafikin. Saya Muhammad tidak mengutus kepadamu untuk menjadi penjaga atau pemelihara dari amal-amalnya orang-orang munafik. Bal nadhiran namun sebagai pemberi peringatan. Jadi kamu saya utus untuk memberi peringatan kepada mereka, bukan menjaga. Menjaga ya terlalu berat ya. Menjaga, memelihara terhadap amal, apalagi menjamin terhadap kebaikan amal. Amalnya orang mukmin, oke. Amalnya orang munafik, berat. Wa ilaina dan kepada kami amruhum dan itu kepada kami amruhum adapun urusannya munafikin. Nanti urusan mereka kamu memberi peringatan saja. Terus selebihnya urusannya nanti menjadi urusan kami. Panujadihim maka kemudian membalas siapa aku him kepada munafikin. Wahada adapun ini itu qabla amri sebelum perintah berkitali dengan peperangan. Nanti orang-orang seperti itu akan kami perhitungkan sendiri balasan amal-amal mereka. Ini ayat ini sebelum
ada perintah untuk memerangi terhadap munafikin, karena peperangan terhadap munafikin itu setelah nyata-nyata mereka itu memihak kepada orang-orang kafir. Jadi splittingnya itu jelas. Jadi 81 wayaquluna dan pada mengatakan siapa munafikun, ayal munafikun artinya orang-orang munafik, idza ja'uka ketika mendatangi siapa munafikun kepadamu. Umirna diperintah siapa kami taatan akan ketaatan laka kepadamu. Umirna. Jadi ketika mereka datang kepadamu, mereka mengatakan kami diperintah untuk mengikuti kepadamu. Kami diperintah untuk taat kepadamu. Weh, kelihatannya seperti menjanjikan banget. Kelihatannya seperti oke, beres. Tapi faida baraju, maka ketika telah kembali atau pulang siapa munafikun, kharaju artinya pada keluar siapa munafikun min indika dari sisi kamu. Setelah mereka pulang, berbalik, pulang. Ya, bayata. Maka menyembunyikan siapa ta'ifatun segolongan minhum dari munafikun. Jadi setelah mengatakan seperti itu, nanti ketika pulang apa yang dikatakan itu disembunyikan. Tidak dideklarkan, tidak diungkapkan kepada orang lain. Bidgomitai dengan mengidgomkan tak boleh. Bayata ta'ifatun di bayata ta'ifatun dibaca menjadi bayat ta'ifatun. Idgom. Bitai di dalam to. Ya, itu namanya idgham mutakoriben ya, mutajanisan, idgham mutajanisan. Idgham itu ada beberapa jenis, ada idgham mislen. Idgham mislen itu hurufnya sama, yang pertama mati, yang kedua hidup. Kemudian idgham mutajanisan itu berada dalam satu jenis artikulatornya. Kalau mutakoriban itu dekat. Ini seperti uji badak watu tak dengan dal itu juga diidghamkan karena tempat keluarnya huruf dari tak itu sama dengan dekat dengan dal. Ini ada kaidah-kaidahnya seperti itu. Ini juga tak kepada to, ini amanat ta'ifatun. Itu wadalinan itu gamaha nahu ujiba. Nah ini di tajwid, di tasrifian itu ada ta'in wata in asbatu idghamaha nahu ujibat da'watu wa amanan ta'ifatun wa adghamu. Wa amanat ta'ifatun wa adghamu. Amanat ta'ifah, tak ketemu dengan ta, sama dengan bayat ta'ifah ini. Ay udmirat ghairal ladzi takul, menyembunyikan, ghairal ladzi akan selain sesuatu, takulu yang mengucap, takulu yang mengucap siapa, ta'ifah. Nah ini rujuknya ke situ. Jadi segolongan orang munafik tadi ketika sudah berpaling dari kamu, maka dia menjadi menyembunyikan terhadap ungkapan yang telah diucapkan di hadapan
bukan kamu. Gimana itu namanya? Nggak konsisten. Nggak konsisten. Namanya nggak konsisten. Apa yang dikatakan di depan beda dengan di belakang. Laka kepadamu fikudurika di dalam hadir kepada kamu. Minat taati dari taat. Nggak sama ketika berhadapan dengan kamu dia mengatakan taat kepadamu. Isyanaka artinya maksiat kepada kamu. Jadi ketika sudah berpaling dari kamu maka mereka menjadi maksiat kepada menentang kepada kamu. Allah adapun Allah itu yang tubuh mencatat siapa Allah, ayamur artinya memerintah siapa Allah, bikan bima dengan mencatat sesuatu yubayituna yang pada menyembunyikan siapa munafikun fi ifihim di dalam catatan-catatannya munafikun liujazu supaya pada dibalas siapa munafikun ya, alaihi atas mayu bajitun. Allah, masuk Allah itu ya alhamdulillahnya punya malaikat-malaikat yang tidak kelihatan yang mencatat terhadap amal-amal perbuatan mereka. Sehingga itu nanti dijadikan sebagai dasar untuk memberikan balasan kepada mereka di hari akhirat nanti. Nggak apa-apa, orang tidak percaya dengan hari akhir nggak apa-apa. Tapi kalau kenyataannya nanti hari akhir itu real, maka orang tadi itu menjadi celaka. Ya kebanyakan seperti itu. Fa'arid, maka berpalinglah kamu Muhammad anhu dari munafikun. Besoki dengan memberi maaf. Nah, watawakal dan bertawakallah kamu alallahi kepada Allah. Terhadap orang munafikun memang seperti itu ya. Kalau dimusuhi dia itu orang Islam, tapi kalau tidak dimusuhi itu ya menggerogoti dari dalam itu. Dan di sini tetap Nabi Muhammad diminta untuk memaafkan kepada mereka, disertai dengan tawakal kepada Allah Ta'ala. Wa tawakkal Allah. Tik artinya percayalah olehmu bihi terhadap Allah. Fa'innahu maka sesungguhnya Allah itu kafi zat yang mencukupi kepadamu. Percaya saja kepada Allah, Allah nanti akan mencukupi kepada. Di antara mencukupinya Allah itu adalah apa yang akan diperbuat oleh orang munafik. Ini Nabi diberi bocoran dulu oleh Allah Ta'ala. Maka dan cukup billahi dengan Allah apanya wakilan wakilnya penguasanya mufawwidan artinya zat yang di mufawwadan artinya zat yang dipasrai apa ilahi kepada Allah. Titik 82 afala yatadabbaruna apakah maka tidak pada berangan-angan siapa munafikun. Ayat amaluna artinya pada berangan-angan siapa munafikun Al-Quran akan Quran. Wama dan sesuatu pihi yang ada bama minal ma'ani dari berbagai makna al-badi'ati yang indah-indah. Apakah mereka itu tidak mau ya berangan-angan terhadap Al-Quran bahwa di dalam Al-Quran itu ada mengandung batia ilmu ma'ani bati makna-makna yang indah-indah ya makna-makna yang indah-indah contoh makna yang indah itu fal yadhaku katsiran wal yabku qali fal yadhaku qalilan wal yabku katsiran. Ini kalimatnya saja itu sudah gitu. Artinya juga bagus, kalimatnya bagus, artinya bagus. Fal yadhaku qalilan wal yabku katsiran. Maka supaya mereka itu pada tersenyum, tertawa sedikit, menangis banyak. Nah, ini contohnya. Itu makna al-badi'ah.
wal yadhaku katsira wal yabku katsira wal yabku katsira. Nah, itu terus seperti misalnya kalau di Indonesia itu gaya bahasa, jadi batik itu gaya bahasa seperti tumbuh-tumbuhan tapi hidup, misalnya nyiur melambai, ya nyiur melambai. Nyiur hijau di tepi pantai, siar siut daunnya melambai. Nah, gitu contohnya. Di mengembang kuning merayu. Ini juga gaya-gaya bahasa seperti itu di Quran banyak. Di Quran. Belum lagi nilai-nilai puitisnya. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malahu wa 'addada sabu anna malahu akhlada. Wih, kayak gitu. Maka enggak terus lagi misalnya yang lain-lain. Ya ayyuhal kafirun ma'abdu ma ta'budun wala antum a'biduna ma a'budu. Nah, dan seterusnya. Jadi itu namanya tinjauannya dari batik. Batik itu indah-indah. Nanti berarti ada dulu ngaji kayak gitu itu enggak paham, enggak sempat paham. Kayak apa namanya isti'arah, itu namanya majaz isti'arah. Isti'arah tanziliyah, isti'arah tasrifiyah, ya kayak tadi nyiur melambai dan seterusnya. Isti'arah tanziliyah, isti'arah tasrifiyah, dan lain sebagainya. Silahkan dilihat nanti. Pokoknya kalau mau mencari itu namanya batik, ilmu batik di dalam Al-Quran. Nanti kalau lagi itu masuk di dalam balaghah, balaghatul wadhihah. Balaghah itu termasuk ya tata bahasa. Kenapa ke iyyaka na'budu bukan na'budu iyyaka? Kepadamu ya Allah kami menyembah, bukan kami menyembah kepadamu. Beda ya, didahulukan iyyakanya dengan dikemudiankan, itu berbeda. Ada penekanan, ada gaya bahasa. Apakah mereka tidak berangan-angan? Afala yatadabbarunal Qur'an. Quran itu bacaan. Kenapa Al-Quran diturunkan? Karena pada saat itu yang tenar di masyarakat Arab itu adalah Al-Quran, sastra, bacaan sastra. Kita membayangkan, misalnya ada penampilan di dalam suatu, bukan kontes ya, semacam bacaan puisi oleh tokoh-tokoh. Ada misalnya Taufik Ismail, ada MH Najib, ada lagi Nasruddin Omid, W.S. Rendra, kemudian Gus Mus. Nah, contohnya kayak gitu. Bagi orang yang tidak care dengan orang-orang gitu ya, kayak nggak peduli itu. Diundang, diberi pengumuman juga nggak datang. Tetapi di masyarakat Arab kayak gitu itu pada datang. Rame yang nonton. Dan bahkan orang yang membaca puisi itu dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu untuk menyampaikan kepentingan-kepentingan pribadinya kepada mereka. Nanti dibayar banyak, jadi disogok.
agar supaya menyindir, agar supaya mengecoh, menghina dan sebagainya. Tapi disogok. Ada yang orang-orang seperti itu. Nah, ini Al-Quran datang untuk mengimbangi, menandingi kepada kemampuan orang-orang tersebut, dan Al-Quran menang. Yang tidak mau kalah itu karena hatinya keras, lebih keras daripada batu. Bapak Ibu semuanya, itu Al-Bati ya, Al-Bati. Ada kitab namanya Riyadul Bati'ah. Nah, ada orang namanya Bati atau sopon. Walau kana min inti ghairillahi, dan jika ada Al-Quran itu min inti ghairillahi, dari sisi selain dari Allah. Kalau Al-Quran itu hadir bukan dari Allah, lawajadu niscaya pada menemukan siapa munafikun ikhtilaf, suatu perselisihan katsiran yang banyak. Kalau Quran itu datang bukan dari Allah, niscaya orang akan menemukan perselisihan yang banyak. Ya, seperti Bible sekarang itu, kalau kita lihat di apa namanya, melihat di apa kuwi jenenge lah. Itu Masya Allah, ada 17 kitab tuh perselisihan, beda satu dengan yang lain, beda, dan ini diikuti oleh suatu kelompok bangsa. Ini nanti akhirnya kalau ikuti ini menjadi beda dengan kelompok yang sana, beda dengan ini, yang mana yang diikuti. Nah, nasibnya seperti itu. Quran itu dihadirkan oleh Allah Ta'ala. Kalau seandainya bukan Allah, kalau hanya dimanage oleh manusia sebanyak 6.666 ayat, ini terjadi suatu confuse, satu dengan yang lain bertabrakan. Sulit itu sulit sekali. Sulit. Lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Aitanakudan artinya saling merusak, bima'anihi di dalam tanakut itu kayak gitu ya. Perlunya kita belajar sorof itu. Tafa'ala, ya tafa'alu, tafa'ulan, mutafa'alan, bahwa mutafa'ilun, wadhaka mutafa'alun, tafa'alla, tatafa'al, mutafa'alun, tanakoda, ya tanakudan. Nah itu kayak gitu. Tafa'ala itu memberi arti saling. Nah ini berarti tanakudan itu saling merusak. Ayat satu merusak kepada yang lain, ayat yang lain juga merusak kepada. Padahal Al-Quran itu saling menjelaskan. Satu ayat menjelaskan kepada yang lain, ayat yang lain menjelaskan kepada ayat yang ini. Itu kuat sekali penafsiran daripada Al-Quran. Fi ma'anihi, di dalam arti-artinya Al-Quran. Wa tabayunan, dan saling menjelaskan, binadhamihi, di dalam aturan-aturannya atau keteraturan-keteraturan daripada Al-Quran. Ini ada yang menekuni sendiri, gampang seperti itu, ada yang menekuni sendiri. Ya. Wa idza ja'ahum, dan ketika datang kepada munafikun apa amrun apa amrun, suatu perkara, ansara yang nabi, dari pasukan-pasukannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau seandainya ekspedisinya Nabi, yaitu pasukan-pasukan itu datang dengan membawa sesuatu, kasalah yang berhasil, apa malahum, untuk
Saraya. Ketika pasukan-pasukan muslim itu datang dari misalnya peperangan dengan membawa suatu hasil, minal amni diantaranya dari keamanan, artinya keamanan bin nasri dengan kemenangan, datang membawa kemenangan. Amil khaufi atau ketakutan bil hazimati dengan kekalahan. Iya, ada kalanya menang, ada kalanya kalah ya. Ada kalanya menang, ada kalanya kalah. Kalah itu bagi orang Islam bukan merupakan tujuan daripada perang. Perang itu nggak diukur dari menang dan kalah ya. Kalah juga syahid karena Allah memberi suatu pintu syahid syuhada bagi orang-orang yang mati di jalan peperangan. Kalau menang itu berarti yang meneruskan untuk mendakwahkan agama Islam. Dan dalam peperangan tidak boleh dendam, tidak boleh membawa mangkel untuk ditumpahkan kepada orang lain. Perang itu merupakan perjalanan suci dan tidak sekali-kali membunuh kecuali setelah didakwai, dan kemudian justru ketika dakwai mengancam kepada kehidupan daripada orang yang mendakwai. Ini berbahaya, memang membahayakan. Terpaksa seperti misalnya memelihara ular. Setelah dipelihara, ularnya itu mau mematuk kepada pemiliknya. Sebelum ularnya sampai mematuk, maka terpaksa sekali ular itu dibunuh. Karena tidak memangsa, membunuh kepada yang memelihara. Bismillahirrahmanirrahim. Minal amni bin nasri awil khofi atau ketakutan bila hazimati dengan kekalahan. Ada'u maka pada menyebarkan siapa munafikun bi dengan amr. Ini loh orang-orang munafik itu aneh. Ya, ada ubi absau artinya pada menyebarkan siapa munafik kepada amr. Wong belum ya terlalu ini loh vulgar di dalam menyebarkan berita yang belum jelas. Orang-orang Islam datang dari peperangan, itu ada kalanya menang, ada kalanya kalah. Belum jelas-jelas berita itu diterima, tetapi sudah disebarkan. Kadang-kadang penyebarannya itu keliru, kadang-kadang benar, kadang-kadang keliru. Contoh, ya dan itu nggak bagus. Pernah terjadi di kalangan orang-orang Islam itu berita bahwasanya Nabi menceraikan seluruh istrinya. Gempar itu. Nabi menceraikan seluruh istrinya. Maka langsung kalau nggak Abu Bakar ya Umar. Stop dulu, beritanya mana yang benar itu nggak diteliti, dari mana berita itu. Langsung kemudian kalau nggak salah Umar itu langsung menuju kepada Nabi ini mendengar berita Anda menceraikan kepada istri-istri Anda semuanya. Tidak, dari mana berita itu? Dan langsung stop. Jadi keluar bilang, Nabi sama sekali tidak. Nah itu jadi gerak. Nabi tidak menceraikan kepada istri-istrinya. Siapa? Jadi belum jelas tapi sudah disebarkan duluan itu. Jadi ketelonjor. Kadang-kadang orang kayak gitu yang kurang kontrol itu pengen semacam tampil di hadapan orang agar supaya dia merupakan penyebar berita yang pertama. Ada rasa bangga seperti itu. Enggak ada sama sekali. Itu nilai lebihnya itu enggak ada sama sekali. Orang yang seperti itu enggak ada, kecuali dia itu lemah dan mengontrol terhadap emosi pada dirinya. Nah,
Afsauhu jama'atan. Fi jama'atin dari afsauhu nazala turun apa kaul. Ayat ini turun fi jama'atin di dalam suatu kelompok fil minal munafikin dari orang-orang munafik. Au fi du'afa ilmu mu'minina atau di dalam orang-orang lemahnya orang-orang mukmin. Ayat ini turun kepada orang-orang munafik dan orang-orang mukmin yang lemah. Orang munafik itu tukang penyebar isu, orang mukmin yang lemah itu mudah menerima terhadap isu tanpa reserve gitu. Kanu ada siapa munafikun itu ya fa'aluna pada melakukan siapa munafikun dalika akan ada bihi penyebaran berita itu tadi fatad'afu maka menjadi lemah apa qulubul mu'minina hati-hatinya orang-orang mukmin. Ya jelas. Dengan adanya berita bohong itu maka menyebabkan orang-orang yang hatinya itu belum kuat itu menjadi lemah. Wa yata'adza dan menjadi sakit. Siapa nabi nabi? Maksudnya sakit hati. Nabi ya sakit hati kalau seperti itu. Caranya. Makanya ada surat Al-Munafikun ya. Khusus ada surat Al-Munafikun. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullahi wallahu ya'lamu innaka la rasuluh. Allah itu kayak gitu menyaksikan saya, menyaksikan bahwa engkau adalah rasulnya Allah. Wahai Nabi, di depan Nabi kayak gitu. Allahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Allah menyaksikan bahwa orang-orang munafik itulah bohong. Ada kata lanya, lamnya terlam taukid. Ya, benar-benar bohong. Benar-benar bohong. Ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah innahum sa'a ma kanu ya'malun. Mereka mengambil langkah kayak gitu itu untuk junnah, untuk perisai, mengatakan hal taat kepada Nabi, menyaksikan Nabi adalah Rasulullah, itu untuk perisai supaya mereka itu aman. Di hati mereka sebenarnya tidak seperti itu. Fasaddu an sabilillah, malah sebaliknya menghalang-halangi dari jalan Allah. Nah itu tuh orang-orang Yahudi yang masih mu'alaf yang dia tidak ikhlas dalam masuk Islam, yang berada di Madinah, karena apa? Kedudukannya menjadi terpangkas ketika di masyarakat Yahudi jadi pimpinan, ketika di Islam tidak jadi apa-apa. Nah itu kayak gitu itu ya persoalan. Akhirnya memberitahukan rahasia-rahasia dari orang Islam kepada baik orang Yahudi yang di luar Madinah maupun orang-orang kafir yang ada di Mekah. Ya untungnya orang Islam selalu menang dan itu sangat mengkhawatirkan. Kadang-kadang mereka itu bersekongkol. Makanya ada Yahudi Bani Quraidah, Yahudi Bani Qainuqa, Yahudi Bani Nadir, itu punya pengalaman masing-masing ketika bergaul dengan orang-orang Islam dan mereka pada mengkhianati. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau radduhu dan jika mengembalikan siapa munafikun hu akan amr. Kalau mereka itu mengembalikan urusan atau perkara yang mereka dengar, al-khabarot artinya berita, ilar rasuli kepada rasul. Mbok dikonfirmasikan berita itu sebelum disebarkan, dikonfirmasikan kepada rasul.
Atau kalau enggak gitu, wa ila ulil amri, dan kepada pemerintah minhum dari munafikun, supaya diurus. Saya kok mendengar seperti ini, mohon agar supaya dikonfirmasi benar apa enggak sebelum disebarkan. Aidawir ra'yi artinya orang yang memiliki pemikiran min akabiri sahabati, dari pembesar-pembesar atau tokoh-tokoh sahabat, itu dianggap ulul amri. Ailau sakatu artinya jika mereka itu diam. Diam siapa mereka anhu dari amr, kata yuh baru, sehingga diberitahu siapa munafikun bi dengan amr. Kalau tahu mereka itu mau diam, sehingga menunggu mereka diberi berita hal yang sebenarnya perkara itu seperti apa. La alimahu, nescaya mengetahui, la alimahu, nescaya mengetahui kepada amr, hal huwa, adapun apakah amr itu memang dari sesuatu yang bagi yang layak, apa ayyuda, jika disebarkan apa ma aula atau tidak. Siapa ladina, orang-orang banyak, yastambidunahu, yang pada mengikuti siapa ladinahu kepada amr. Jadi niscaya kan dengan dikonfirmasi, ditabayunkan seperti itu, orang menjadi memperoleh kejelasan sebenarnya perkara itu layak untuk disebarkan apa tidak. Jadi tahu, nggak tahu, belum tahu, sudah disebar-sebarkan. Nah, ini hati-hati, termasuk juga medsos ya. Kita dapat berita ini selalu menganggap benar saja. Kalau seperti itu orangnya nggak punya reserve, nggak punya filter. Gua coba kayak gitu itu dipasang filter nih, hoak apa enggak. Nah terus saya tahu apa enggak dengan berita ini. Nggak punya server apa-apa, nggak punya filter apa-apa, main sebarkan saja. Ya murah sih, murah menyebarkan, tetapi efeknya. Dan kalau sudah imbasnya itu nggak benar, maka bagaimana kita minta maaf kepada orang-orang yang kita sebari? Sulit ya, rumit kayak gitu. Makanya lebih baik untuk berita-berita kita yang tidak jelas itu nggak usah menyebarkan. Nggak usah menyebarkan. Yattabi'unahu wa yatalabuna, dan yastamdu wa yatlubun, atau apa yatlubu wa yatlubuna, dan pada meminta atau menuntut siapa munafikun ilmahu, akan pengetahuan dari amr itu. Wahum, adapun alladzina itu al mudi'una, orang-orang yang pada itu al-mudhi'una, ya, itu al-mudhi'una, lupa saya artinya mudhi'un. Minhum dari alladzina, minar rasuli, dari rasul, wa ulil amri, dan ulul amri. Kita teruskan dulu. Walaula fadlullahi alaikum bil islami wa rahmatihi, walaula fadlullah, dan seandainya tidak adapun fadl Allah itu alaikum kepada kalian semuanya, bil islami dengan Islam, rahmatuhu, dan rahmatnya Allah lakum kepada kalian semua, bil Qur'ani dengan Al-Qur'an, seandainya tidak ada anugerah Allah kepada kalian, yaitu muslimin dan munafikun, luar biasa, pecah. Tidak karu-karuan itu ya, warahmatu, dan seandainya tidak ada rahmat Allah dengan hadirnya Al-Quran yang menjadi penuntun dan menjadi rujukan bagi masyarakat, ratabat saya mengikuti siapa kalian semua, asyaiton, akan setan. Kalian akan mengikuti jalannya setan. Nah kepada siapa lagi ya? Kepada wong. Dan coba ya, Masya Allah, orang di zaman akhir itu mengamalkan agama seperti membawa bara api. Berat mengerjakan agama itu di tubuh itu, rasanya kok berat saja. Kembalikan, coba kembalikan. Siapa yang punya tubuh ini?
Yang punya Allah. Yang memberi kekuatan siapa? Yang beri kekuatan adalah Allah. Yang menumbuhkan siapa? Allah. Yang memberi ilmu siapa? Allah. Lo kok memutuskan sendiri berat? Kok memutuskan? Yang memutuskan siapa? Ya Allah harusnya. Tidak kita sendiri yang memutuskannya. Oh, lancang. Dalam hal ini lancang manusia. Kalau nggak kuat itu udur darurat itu boleh kayak gitu. Dan Allah tidak membebani kepada manusia di luar atas kemampuannya. La yukalifullahu nafsan illa wus'aha. Perintah Allah itu sifatnya seperti itu, dikerjakan selagi mampu. Karena itu titik titik wajib. Dan kalau Allah itu mewajibkan, itu bukan berarti memberi keuntungan kepada Allah, itu justru malah menyelamatkan manusia. Orang yang berada di sungai mau tenggelam, kemudian ada orang dari pinggir sungai mengulurkan tongkat atau tambang, wajib bagi orang itu untuk memegang tambang agar supaya bisa ditarik oleh orang selamat sampai ke pinggir. Kita ini di dunia, pengaruh dunia itu luar biasa, nggak ada arahnya. Al-Quran itu hadir untuk membimbing manusia. Sifatnya seperti tambang yang dari pinggir itu tadi, tongkat yang dari pinggir diulurkan kepada kita. Kalau kita berpegangan, maka kita akan jadi selamat sampai ke pinggir. Tapi kalau tidak, ini nggak ada referensi. Yang namanya nggak ada referensi itu nggak ada tempat pijakan. Nggak ada tempat pijakan itu berarti ya melayang. Referensi kok melayang, referensi kok nggak jelas. Ini supaya dipikirkan betul-betul. Jadi, apakah kita termasuk orang yang sudah merasa berat dalam menjalankan agama? Di balik betapa kita bersenang-senang semau kita sendiri, itu sudah terlalu lama. Betapa kita mengalah untuk mengikuti kepada perintah Allah itu seberapa. Dan yang diminta oleh Allah itu sebenarnya apa? Allah itu hanya ingin melihat indikator bahwa kita ini adalah orang yang tunduk kepadanya. Hanya mengambil indikasi, bukan mengambil the amount of amal kita, tidak mengambil sejumlah berapa besarnya kandungan amal kita itu enggak, karena enggak cukup untuk menembus kepada surga, itu enggak cukup. Kembali ke sini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Lataba'adumus syaitan fima, di dalam sesuatu ya'muru, yang memerintahkan siapa setan bi dengan ma minal fawahisyah, dari kejelekan-kejelekan. Kalau kamu mengikuti setan, isinya cuma perintah ke kejelekan saja. Iya, perintah ke kejelekan saja. Bahkan yang parah itu menikmati kepada kejelekan. Parah itu menikmati kepada kejelekan. Jelek kok dinikmati. Illa qalilan, kecuali sedikit saja. Faqatil, maka ya Muhammad, berperanglah kamu ya Muhammad, hai Muhammad, fisabilillahi, di dalam jalan Allah. Akhirnya setelah jelas batas garis antara munafik yang cenderung merusak seperti itu terhadap kaum muslimin yang perlu diselamatkan, maka Allah mengizinkan memerangi kepada orang-orang munafik kafir. Tapi ini fisabilillahi, di dalam jalan Allah. Tukal laku, maka tidak dibebani. La tukallifu illa la faqatil fisabilillahi la tukallifu illa nafsaka. Fisabilillahi la tukallafu, tidak dibebani siapa illa nafsuka, kecuali diri kamu.
Fisabilillah tukallafu illa nafsuka. Fala tahtammu, maka jangan mementingkan siapa kamu bitakhallufihim dengan menyelisih kepada munafikun angka dari kamu. Artinya kamu berketetapan hati. Jangan sampai kamu ragu untuk berselisih kepada orang-orang munafik itu. Al-makna dan maknanya. Qatil, perangilah olehmu Muhammad walau wahdaka, dan walaupun seorang diri. Walaupun seorang diri, tapi memegang teguh kebenaran. Kalau ini diambil voting, kalah terus ini. Jadi tidak voting. Kebenaran itu tidak bisa dilawan dengan gerombolan kesalahan. Nggak bisa dilawan. Kebenaran itu nggak bisa. Karena kebenaran itu ketetapan yang telah dihadirkan oleh Allah Ta'ala. Contoh, orang nggak paham kalau yang namanya benda itu kalau dilepas, maka akan jatuh ke bawah, gravitasi. Orang dikatakan gitu itu belum paham, masa di daerah lain juga jatuhnya ke bawah. Orang nggak paham. Dan itu hukum Allah ya, hukum Allah yang pasti. Nah, syariat Allah itu sebenarnya ya seperti itu. Karena Allah itu menciptakan terhadap bumi dan lingkungannya itu dilengkapi dengan hukum-hukumnya agar supaya alam yang telah dicipta oleh Allah itu berjalan sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan. Manusianya supaya bisa mengikuti kepada hukum-hukum itu tadi, itu ya bersyariat. Kalau tidak bersyariat sama dengan tidak mengikuti kepada hukum-hukum alam. Jadi marilah kita urai bahwa hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah kepada manusia itu demi agar supaya manusia itu bisa menyesuaikan diri ketika hidup di bumi ini. Itu karena ini bumi itu salah satu elemen dari penyusun universe atau alam semesta. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'innaka, maka sesungguhnya kamu Muhammad itu ma'mudun, dijanji bin nasri, dengan ditolong, dengan pertolongan atau kemenangan. Gak apa-apa kamu sendiri. Gak apa-apa kamu sendiri. Kamu kan ditolong oleh Allah. Dan orang itu walaupun sendiri dengan keyakinan ditolong itu percaya dirinya tetap tinggi sekali. Waharrid, dan anjurkan olehmu al-mu'minina kepada orang-orang mukmin, hattahum artinya anjurkan olehmu Muhammad hatta yahuttu hutta, itu fi'il amr, kalimat perintah. Mata yamutu mutta mata yamutu mattan wa mamattan bahwa ma'attun wa dzaka mamdudun la tamudda hatta hutta. Alal kitali, untuk berperang, warogibhum, dan semangati olehmu hum kepada al-mu'minin fihi, di dalam al-qital. Semangati orang-orang mukmin itu juga mengikuti untuk ikut berperang. Asa, semoga siapa Allah itu ayyakufa, jika menghentikan siapa Allah ba'sal ladina, akan serangan atau bahaya orang-orang banyak. Karban ladina artinya serangan orang-orang banyak kafaru yang pada kufur siapa ladina. Insyaallah dengan seperti itu Allah nanti akan membantu untuk menghentikan bahaya dari orang-orang kafir. Ini sudah kafir di sini. Penyebutannya tidak lagi munafik karena sudah jelas pisah antara orang-orang mukmin dengan orang-orang munafik. Ternyata orang-orang munafik itu berat ke kekufuran gitu. Allah adapun Allah itu asyaddu, lebih kuat apanya bahayanya minhum dibanding dengan alladzina kafaru.
Wa asyadda dan lebih berbahaya apanya tangkilan seksanya. Ta'dziban artinya seksanya minhum dibanding dengan alladzina kafar. Kalau kuat-kuatan siksa, berat-beratan siksa, Allah lebih berat siksanya. Minhum faqala maka bersabda siapa Rasulullah SAW, walladzi nafsi biyadihi la akhiru jannah walau wahdi. Walladzi demi zat nafsi yang ada pun diriku itu biadihi di dalam kekuasaan alladzi la akhiru jannah. Pasti keluar betul siapa aku. Ada dua taukid di sini. Pertama la, depan itu kosong, la terus yang kedua nun taukid sakilah yang ada di belakang, la akhrujanna walau wahdi, dan walaupun sendiri aku, dan walaupun sendiri aku mau berperang. Berarti enggak takut mati, enggak takut mati sama sekali. Dan memang domainnya atau wilayahnya para nabi itu levelnya di situ. Coba saja ya, Nabi Isa begitu, Zakaria meninggal juga, Nabi Yahya meninggal juga, Nabi Ilyas meninggal, Nabi Ilyasa meninggal juga. Nah, Masya Allah. Dan Allah menciptakan orang yang berada di level itu tidak punya rasa takut dan mendefinisikan kematian itu tidak ada masalah apa-apa dibanding dengan kehidupan. Nah, tidak ada masalah apa-apa. Pindah, kalau artinya kalau sudah mati ini berarti mandat dari Allah kepada beliau ini sudah habis. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina fakharaja maka keluarlah siapa Nabi bisab'ina dengan 70 orang apanya rokiban penunggangnya ila badri sugra kepada badar as-sugra. Nabi keluar dengan 70 pasukan menuju kepada daerah Badar Sugro. Fakafa maka menahan siapa Allah ba'sal kufari kepada serangan atau bahayanya orang-orang kafir bi ilqa irro'bi. Ini 70 ini kalau nggak salah ini yang pertama, kemudian di daerah Badar baru 70. Tetapi anehnya Allah itu memberi rasa takut kepada orang-orang kafir bil qairrobi dengan menaruh, menemukan, melempar atau menempatkan rasa takut fi qulubihim di dalam hati-hatinya kufar. Ada orang Islam itu datang. Terlebih ini kalau nggak salah setelah perang dulu juga ketika perang Uhud itu kalah, ternyata akan ada berita orang Muslim akan diserang dan ditunggu di dalam. Datang orang Islam, orang-orang kafir nggak berani untuk menemui kepada Masya Allah. Itu sampai ketika pulang lagi ini karena nggak jadi perang, padahal sudah membawa perbekalan. Akhirnya bekalnya dijual di pasar dan mendapatkan untung yang banyak itu di pasar itu karena pada laku. Itu juga atas anugerah dari Allah Ta'ala. Wa man'i Abi Sufyan dan mencegah Abu Sufyan anil khuruji dari keluar. Tokohnya, dedengkotnya itu adalah Abu Sufyan. Tetapi Abu Sufyan itu enggak punya semangat untuk keluar menemui kepada orang-orang Islam. Enggak semangat untuk ngerembuk terhadap perang. Nah ini Allah sendiri yang menaruh di dalam hatinya orang-orang kafir, baik takut maupun enggak semangat untuk keluar. Kama seperti keterangan takut dama yang telah berlalu apa-apa fi Ali Imran di dalam surat Ali Imran. Maka beruntunglah bagi mereka yang oleh Allah itu di dalam hatinya ditanamkan rasa semangat beragama
Dan untuk orang-orang yang dalam hatinya itu malas beragama, Masya Allah, supaya memperbaiki dirinya, menyiapkan dirinya agar supaya menjadi orang-orang yang semangat untuk beragama. 85. Man adapun barang siapa itu yasfa syafaatan, memberi pertolongan siapa man bainan nasi antara masyarakat, orang-orang banyak, syafaatan dengan suatu syafaat pertolongan hasanatan yang baik, muwafaqatan yang sesuai li syar'i kepada syariat. Yakun maka ada itulah untuk man apa nasibun bagian najri dari pahala. Orang yang memberi suatu pertolongan kepada orang lain dengan pertolongan yang memang sesuai dengan perintah agama, maka dia dapat pahala. Minha dari hasanah itu, bisa babia dengan sebab hasanah. Dan barang siapa waman dan barang siapa dia memberi pertolongan siapa man syafaatan dengan suatu syafaat sayyatan yang jelek, mukhalafatan artinya mukhalifatan yang menyelisih, yang menentang lahu kepada syara, kepada agama, li syar'i yakun maka ada itu lahu untuk man apa suatu pemberian, nasibun artinya bagian minal wizri dari dosa, minha dari sayyi'ah. Kalau dia itu memberi pertolongan kepada syariah, pertolongan macam-macam ya, jadi pejabat tetapi meng-ACC terhadap praktek judi, jadi pejabat meng-ACC terhadap penjualan minuman keras dan sebagainya lah kayak gitu-gitu itu. Contohnya ya, jadi termasuk memberi akses terhadap kejahatan. Maka ya memberi akses kepada kejahatan. Apa ada? Ya ada. Minha bisa babia artinya dengan sebab sayyi'ah. Jadi dia akan mendapatkan siksa dengan sebab dia memberi fasilitas kepada sayyi'ah itu. Karena dan ada siapa Allah ala kulli syai'in atas segala sesuatu itu mukitan zat yang mengkadar, muktadiran artinya zat yang memberi ukuran. Memberi ukuran apa? Payu janji maka membalas siapa Allah kula ahadin akan setiap orang bima sesuai dengan sesuatu amilah yang amal yang mengerjakan siapa akad. Jadi ada kadar-kadarnya tadi itu. Pasti balasannya itu sesuai dengan ukuran kesalahan yang dilakukan. Wa idza quyitum dan ketika diberi penghormatan siapa kalian semua bitahiyatin dengan suatu penghormatan keangkila seperti jika dikatakan lakum kepada kalian semua assalamun alaikum. Kalau kalian diberi penghormatan dengan ucapan salamun alaikum, assalamualaikum, fahayyu maka hormatilah olehmu al-muhyi kepada orang yang menghormati biasana dengan lebih bagus minha dari tahiyah. Silahkan diberi jawaban, diberi pembalasan dengan jawaban yang lebih baik. Assalamualaikum. Jawabannya waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah gitu loh ya. Itu lebih baik. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai lengkap juga nggak apa-apa. Warahmatullahi wabarakatuh. Biantakula dengan jika mengucapkan siapakah takulu mengucapkan siapa kalian semuanya lalu kepada man alaikas salam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum ini ajaran Islam ya, kepada orang lain bertemu mengucapkan assalamualaikum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aurudduha atau jawablah olehmu akan tahiyah bi antakulu dengan jika mengucapkan siapa kalian semuanya lahu kepada man kama seperti sesuatu kola yang berkata siapa man. Ay al wajibah artinya al-wajibah artinya yang wajib. Kola
Oh, bukan ya, kola. Jadi atau kamu paling tidak mengucapkan seperti dia mengucapkan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Padan minimal di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ayul wajibi, mana yang wajib? Ahaduhuma ada ayul wajibi ahaduhuma ya salah satu dari keduanya. Kalau ada dua orang kemudian bertemu, mana yang lebih afdol di antara keduanya itu, yaitu yang pertama memberi salam, yang kedua menjawab salam. Mana yang lebih afdol? Wal awwalu, adapun yang pertama itu afdolu, lebih utama. Yang pertama, jadi silakan kita berkompetisi untuk mendahului mengucapkan salam. Jangan gengsi-gengsian. Oh, dia bawaan saya ya dia ucapkan. Nggak usah itu dipertimbangkan kayak gitu-gitu. Inna Allah, sesungguhnya Allah itu karena ada siapa Allah ala kulli syai'in, atas segala sesuatu itu hasiban, maha menghitung. Muhasiban artinya zat yang maha menghitung. Janji maka membalas siapa Allah alaihi kepada man. Minhu, dan itu sebagian daripada ijaz atau balasan. Nah, jadi setelah dihitung kemudian dibalas nantinya. Radus salami, adapun menjawab salam. Wa khassa, dan mengkhususkan apa sunnatu sunnah. Ada hadis yang menyatakan mengkhususkan bagaimana terhadap orang kafir, al-kafir akan orang kafir, wal mubtadi'ah, dan orang ahli bid'ah. Kepada orang kafir, orang ahli bid'ah, wal fasiqah, dan orang fasik, wal musallima, dan orang muslim, ala qadil hajati, yang masih dalam keadaan qadil hajat. Bagaimana mengucapkan salam kepada seorang muslim yang dia masih BAB, atau waman, dan orang bil hammami, di kamar mandi, wal akila, dan orang yang makan. Fala yajibu, maka tidak wajib apa itu menjawab alaihim kepada mereka. Fala yajibu apa itu menjawab alaihim kepada mereka semuanya. Jadi kalau diberi salam oleh orang kafir tidak wajib menjawab, diberi salam oleh orang ahli bid'ah tidak wajib menjawab, orang fasik atau orang Islam yang masih qadir hajat, orang Islam yang berada di kamar mandi, orang Islam yang sedang makan, kerau assalamualaikum, nggak usah dijawab. Bal yukrohu, bahkan dimakruhkan. Fi ghairi akhiri, di dalam selain yang akhir, yang terakhir tadi itu orang yang makan, itu tidak makruh, tetapi yang lain-lain tadi itu makruh untuk menjawab. Wayuqalu, dan khusus ya dikatakan lil kafir, untuk orang kafir, apa wa alaika, lafal wa alaika. Untuk orang kafir itu kalau mereka salam maka jawabnya adalah wa alaika gitu dong. Tidak usah ditambahi wa alaika salam, tapi wa alaika. Walhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yahdalim qadu daha mudlagan abada, wa madataba asna fi mada zamani. Bilu dawabun falam dahara bawama waqa'at, dubabatun abadan fi jismihi lahasani, fi qalbihi ka'ama min ru'yadun sabatat, wala yura atharu bawlin minhu fi 'alani, wa qalbuhu lam yanam wal 'ainu qad na'asat, wala yara dillahu fi syamsi dhufadani, kafahu qad 'allada qauman idza jalasu, indal wiladati sifya adabi muqadadani,
هذه الخصائص فحفظها تكون من شر نار وسراق ومن ميغن. الحمد لله رب العالمين. Stop presenting, stop juga recording.